Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Alhamdulillah di siang kali ini kita apa? Oh, mati. Habis baterai. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihil fala gimana ya? Kamu apa pandai bahasa Arab? Oh gitu. Ulang Mas. Ya. Nyantai. Nah. Bisa diedit nyantai. Salah enggak apa-apa. Oh, makan kok. Dari awal ya? Ya. Tenang aja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu spesial kita pada siang hari ini, Gus Betik. Apa kabar Gus? Alhamdulillah baik. Sebetulnya bukan tamu spesial. Apa tuh? Host spesial. Host spesial. Masya Allah. Dari Jakarta nih hostnya. Mas ini kena, kami berdua kena. Iya. Hostnya dari Jakarta. Oh ya Gus, kali ini kita akan berdiskusi atau berbincang tentang materi spesial nih Gus. Materi yang sangat dahsyat ini. Materinya itu adalah Islam dituduh agama yang baru lahir di abad ke-7. Wah, dahsyat sekali nih Gus. Nah, jadi pertanyaan saya, apa pendapat Gus Betik tentang tema kali ini? Islam lahir di abad ke-7. Islam dituduh agama yang baru lahir di abad ke-7. Yang nuduh siapa? Orang Kristen. Oh, begitu. Masalahnya dia bisa bahasa Arab nggak? Kan gitu. Ya. Karena gini, untuk menjelaskannya itu kita harus tahu Paham bahasa Arab. apa itu Islam, apa itu Muslim, gitu ya. Islam itu proper, dia proper name. Mila Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam, itu proper name. Keturunan ya. Nama, dia nama. Tapi kalau Muslim itu nilai. Kadang-kadang orang nggak tahu, jadi dijelaskan agak sulit, nggak tahu tasrif juga kan. Harus tahu tasrif, tapi nggak apa-apa lah, dijelaskan nanti. Yang mau tahu ya belajar sendiri tentang tasrif. Kalau aku harus ngajari tasrif repot. Lama lagi. Semua ini dalam satu rangkaian, ada benang merahnya. Oh gitu. Dari mulai Adam ya sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan sesuatu yang terputus. Cuman kan kita secara historikal itu mengambilnya dari dari Nuh juga ada ya, tapi lebih populer itu dari Bapak Ibrahim ya. Kalau kita Ibrahim, maka disebut Abrahamic faith. Jadi keimanan yang dibangun atas dasar apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Ibrahim untuk Abraham. Karena kalau dalam Bible disebut Abraham itu bapak orang beriman. Kan? Kalau kita kan memberi bapak para nabi. Begitu. Kalau kita nyebutnya Khalilullah ya. Iya. Kekasih Allah. Seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang terputus. Terus gimana menjelaskannya? Bapak Abraham itu ya Muslim. Artinya Muslim itu tunduk patuh. Terhadap apa ketundukannya? Terhadap aturan-aturan Gusti Allah Agung. Gitu, disebut Muslim. Ajaran yang dibawa disebut Mila Islam. Belum Islam. Belum. Mila. Maka disebut Milata Abraham kan. Itu
kalau di Al-Quran itu ada dari kanjeng Nabi Nuh ke Bapak Abraham itu ada berapa itu jarak waktunya ada gitu ya. Lupa aku nggak bawa catatannya. Kita berbicara dari Bapak Abraham aja. Iya. Bapak Abraham ke Nabi Musa. Nabi Musa. Ya, baru nanti yang namanya Milata Abraham menjadi Yahudi. Oh iya Gitu. Tapi kan sama Muslim. Heeh. Satu garis ya. Satu garis. Hmm. Baru nanti dilanjutkan 750 tahun kemudian dari Yahudi ke Nasrani. Oh iya. Tapi gurunya sudah ganti lagi, Kanjeng Nabi Isa atau bukan Abraham lagi. bukan. Kalau saudara kita menyebut baginda Yesus kan gitu. Kalau kita nyebutnya Kanjeng Nabi Isa. Tadi 750 tahun, terus 600 tahunnya atau 700 tahun kemudian kan itu debatable ya. Ada Pak bilang abad ke-6, abad ke-7 baru Islam. Iya. Gurunya Nabi itu sebetulnya guru gitu. Gurunya Kanjeng Nabi Muhammad dan itu menjadi kataman Nabi atau Nabi yang terakhir, artinya tidak ada Nabi lagi kan. Iya. Sekarang kalau ditanya Islam itu lahir abad ke-6 gitu ya. Iya. Sebagai nama iya. Nama. 6 atau ke-7 ya. Iya. Sebagai nama loh ya. Tapi ajarannya enggak. Ajarannya enggak, dia melanjutkan nabi-nabi yang Yang sebelumnya. sama dengan Nasrani itu kapan lahirnya? Ya abad pertama kalau pakai hitungan tahun Masehi kan. Iya. Nanti kapan Yahudi? Ya pra-Masehi. Kalau di buku-buku sejarah itu SM sebelum Masehi, before Masehi dan after Masehi. Kapan Abraham ya mundur lagi, gitu loh. Jadi ada tempus delicti. Kalau di bahasa hukum itu tempus, ada waktunya masing-masing. Tapi semua itu dari satu sumber yang sama, dari Gusti Allah Agung sumbernya, yang bersumber. Nanti berbedanya apa di syariatnya, gitu. Syariatnya berbeda, substansinya yang tidak berbeda itu adalah kalau kita pegang hadis itu bahwa jumlah nabi itu ada 124.000 kan, 100.000 tambah 24.000 gaya bahasa Arabiun kan begitu. Iya. Seutama-utama yang keluar dari lisan para kanjeng Nabi itu ya itu la ilaha illallah. Jadi substansinya itu di la ilaha illallahnya itu Sama. itu sama. Nggak ada yang beda ya. Nggak ada yang beda. Kalaupun nanti berbeda ceritanya lain lagi. Ya. Ribet menjelaskannya nanti kalau masuk dalam konteks kekristenan. Karena kekristenan itu konsep teosnya sudah beda-beda lagi. Ada Tritunggal, ada oneness, ada tunggal gitu ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Kita bicara ajaran awalnya aja. Ya. Ajaran awalnya seperti itu. Sehingga kalau di kampus itu disebut abrogasi. Nah, abrogasi itu yang kemudian ini Milata Abraham ya. Kemudian kan Yahudi. Nanti Yahudi kemudian Nasrani toh. Nasrani kemudian Islam toh. Ya. Nah, setelah ini sudah nggak ada lagi karena nabinya nggak ada, agamanya nggak ada, kitab sucinya nggak ada, sudah berakhir di situ sampai Yaumul Sa'ah. Bukan Yaumul Qiyamah, Yaumul Sa'ah. Orang kadang-kadang bilang Yaumul Qiyamah. Qiyamah itu bangkit. Kalau Sa'ah itu hari Kiamat. bukan. Kiamat itu hari kebangkitan. Kiamat hari kebangkitan. Kalau Yaumus Sa'ah. Sa'ah itu hari hancurnya habitat kehidupan, planet-planet. Iya. Terus sementara ditiupkan sangkakala ya. nah, terjemahan Depak itu perlu kita luruskan, memang ada yang perlu dikoreksi gitu loh. Oh, iya. Kamu nanti kalau di pondok kasih tahu ustadzmu itu salah kata Gus Peti. Bukan Yaumul Qiyamah, Yaumul Sa'ah. Jadi Yaumul Sa'ah hari hancurnya planet-planet, habitat kehidupan, baru kita mati Dibangkitkan lagi. ya, Iya. gitu. Ya mana? Kamu diajarkan itu nggak di pondok? Ini kamu ngomong sama anak jalanan ini beda perspektifnya gitu. Nah, itu disebut abrogasi. Agama yang berikutnya melanjutkan agama yang dahulu dan meluruskan. Jadi istilahnya turun menurun gitu Turun ya. menurun. Nggak ada terputus ya. Nggak ada terputus. Kenapa meluruskan? Karena misalkan Milata Abraham ya, sudah terpisah sekian abad dari awal diturunkannya, itu kan sangat mungkin terjadi distorsi ke dalamnya. Maka sudah bengkok diluruskan kembali sama Nabi berikutnya. Gitu. Jadi dia
melanjutkan perjuangan para nabi dan meneruskan. Makanya kan Nabi Muhammad kan bilang bahwa aku bukan nabi yang baru, kan? Aku Penerus para Ah, nabi-nabi terdahulu gitu. iya. Nah, sekarang kalau ditanya Islam itu lahir abad ke berapa? Tujuh. Ke-7, Salah. secara nama iya, Hmm. tapi secara substansi enggak, dia pelanjut gitu loh. Hmm. Sama dengan Yahudi lahirnya kapan? Agama abad pra Masehi. Hmm. Kalau Nasrani itu pasca Masehi saat abad ke-1. Hmm. Kalau kita mau menjelaskan secara tempus delictinya begitu. Jadi Nasrani misalkan ya, Hmm. itu ya agama lahir kapan? Abad ke-1. Baru nanti Islam abad ke-7. Ke-7. Sebelumnya pra kan mundur dia kan Ya. itu pra Masehi baru Yahudi. Mundur lagi pra Masehinya, pranya pra. Pranya Masehi. Iya itu Milata Abraham gitu. Secara nama Secara nama. kan punya nama-nama kan. Iya. Jadi ada Dinullah itu ada namanya. Dinullah itu nama universalnya. Hmm. Din yang berasal dari Allah. Dari Allah, gitu. tapi Nah, bawahnya tuh beda-beda. beda-beda ya? nanti namanya. Ada Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Hmm. Islam. Islam gitu ya. Jadi kalau misalkan agama itu Islam tuh lahir abad ke-7, Secara nama benar. secara nama iya. Tapi secara ajaran salah. Salah karena dia melanjutkan sejak yang dahulu kan. Iya, iya. Makanya harus dijelaskan, kalau nggak dijelaskan nanti orang bingung. Bingung. Kadang kalau misalnya orang Islam yang belum tahu bisa murtad juga deh. Iya kalau Islamnya kebetulan. Makanya kita belajar ya supaya menjadi Islam betulan, jangan Islam Iya. kebetulan. Islam kebetulan itu dari kecil lahir kakek nenek Islam, Hmm. bapak ibu Islam, dia Islam. Islam. Itu Islam kebetulan. Belum Islam beneran. Belum Islam betulan. Kebetulan ya Islam. Islam karena leluhurnya Islam. Harusnya ketika dia sudah akil, sudah balik, sudah bisa mendaya gunakan rasionalitasnya, sudah otaknya bisa kerja, akalnya bisa kerja, baru dia berupaya lewat studi mengetahui mana benar mana salah, lalu dia mengetahui Islam. Itu namanya Islam betulan. Gitu. Makanya perlu ada mondok, ada segala macam. Iya, iya. Itu namanya Islam. Makanya kan Nabi bilang agama adalah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Tidak berakal. Jadi kalau ditanya orang di luar Islam bisa masuk surga, bisa asal syaratnya terpenuhi. Hmm. Bisa. Apa? Gila dulu. Gitu loh. Karena orang yang gila tidak dihisab. Tidak dituntut, tidak dituntut gitu. Kan agama. Di Al-Qur'an juga kan banyak bagaimana akal itu harus diberdayakan. Itu apa? Lu mikir nggak sih apa takilun kan sebenarnya kalau bahasa kita kan lu mikir bahasa, dong. bahasa gaulnya ya. Iya gitu kan. Kan diturunkan ya. Mm-mm. Di surat apa itu? Afala takilun itu. Bukan, An-Naml atau apa? Lebah. Lebah an-nahl. An-Nahl bukan An-Naml. Jadi gini, bahwa kamu, kita semua Iya. dilahirkan dari perut bunda kita, Mm-mm. mak kita, kalau kami di Sumatera mak gitu ya. Hmm. Itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa kan? Hmm. Nggak tahu, mata dikasih tapi penglihatan belum. Nggak tahu bahasa Arabinya mata apa? Ain. Penglihatan. Penglihatan basor. Basor. Nah, basornya belum toh? Iya. Terus telinga apa? Telinga, udun. Udun ada toh? Ada. Pendengaran Sama. sama belum toh? Belum. Belum. Terus kol hati. Hati. Berpikir gitu. Itu nah setelah kita dikasih itu instrumen untuk kita mendapatkan informasi dari luar Mm-mm. lewat penglihatan, pendengaran, lalu diproses di otak Di otak. menjadi pemahaman kita. Mm. Kamu mondok, ada ustadz, ada kiai kasih informasi ke kamu toh Mm. lewat mata dan pendengaran toh, Telinga. baru kamu cerna di otak. Nah, Baru dan masukin ke hati. masuk ke hati. Dari Ah. situ baru kamu tahu. Oh, ini yang benar. Itu namanya Islam betulan, bukan Islam kebetulan. Islam. Oke, itu Iya, aja. iya. Apa mau tanya apa lagi? Terus yang kedua, Gus. Kira-kira Gus ini kan seorang kristolog ya. Kira-kira apa sih alasan orang-orang Kristen menuduh Islam itu agama yang baru? Ya, kalau pertanyaannya begitu sih seharusnya ya yang punya apa ya? Yang punya kompetensi untuk menjawab ya mereka ya. Mm-mm. Karena mereka yang mengatakan itu ya. Tapi kalau dari sisi aku ya itu kan hanya bisa melakukan sebuah apa ya, hipotesis lah gitu ya. Ya karena memang adanya sebuah
sebuah apa ya, rivalitas gitu loh. Islam dan Nasrani kalau sekarang Kristen itu terjadi rivalitas. Saling mendahului gitu. Iya, karena memang sama-sama agama misi, agama dakwah. Kalau kita berdebatlah kau dengan, janganlah kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Jangan diperhatikan, janganlah itu kan kalimat retorik kan. Perintah tapi menyuruh kan. Janganlah kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Berarti kan kita diperintahkan berdebat. Kalau dalam Al-Qur'annya itu ada wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Nah, itu kan perintah toh. Iya. Nanti kalau di hadisnya gimana itu? Sampaikanlah walau satu ayat. Satu ayat. Betul. Kan populer hadis itu. Heeh. Sama saudara Kristen kita juga punya perintah tekstualnya, di Injilnya itu ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama. Makanya ketika ketemu di lapangan itu terjadi rivalitas. Disitulah peran pemerintah masuk, membuat aturan main supaya tidak ada kegaduhan, supaya indah, karena bagaimanapun kita kan sama-sama anak bangsa kan. Gitu. Jadi seperti itu. Yang agak beda itu Yahudi. Kenapa itu, Gus? Yahudi itu tidak mau Mengakui adanya agama selain mereka apa gimana? ya begitu juga, tapi tidak mau mendakwakan agamanya keluar. Oh gitu. Seharusnya nggak begitu, karena di Nulo itu prinsipnya itu agama itu expand keluar. Kalau tapi nggak tahu ya karena apa Yahudi itu tidak mau. Kan baru-baru kini aja ada orang beragama Yahudi yang dia itu masih perlu untuk dirunut lagi apakah dia Israel atau enggak. Karena di sononya itu bagi mereka Yahudi itu Israel itu Yahudi. Jadi kalau Goyim itu nggak bisa jadi Yahudi. Goyim itu orang di luar Israel. Orang luar. Jadi stereotip Yahudi Israel Yahudi gitu. Cuman proses kekinian kan sudah ada yang orang nggak tahu keturunan atau gimana itu kan yang dia juga menjadi Yahudi, itu proses perkembangannya lah. Dan seharusnya nggak begitu. Di Nulo itu semua di expand, didakwakan. Bukan iya, ke dalam. ya. Iya. Yang ke dalam tuh biasanya kan agama-agama budaya seperti Hindu, Buddha. Itu ke dalam mereka. Gitu. Jadi agama mereka di antara keluarga mereka Iya, doang, tidak keluar. Tidak expand. Iya. Ya masing-masing punya cara. Kalau di Nulo nggak begitu expand. Cuman yang agak lain tuh Yahudi. Makanya nggak ada misionaris Yahudi. Adanya misionaris Kristen. Misionaris Islam. Gitu. Iya. Karena itu memang agama misi. Apalagi? Apalagi ya? Kamu jauh-jauh dari Jakarta. Sebenarnya udah kejauh semua sih Gus ya. Karena kalau misalnya kita dituduh Islam agama yang baru lahir, sebenarnya udah cukup kita menjawab benar tapi secara nama benar tapi secara ajaran salah. Iya, karena dia pelanjut sejak sama. Makanya di Al-Quran kan disebut ikutilah mila Ibrahim tuh, milata Ibrahim itu kan. Gitu. Milata abina Ibrahim Hanifah Muslimah wa Nah, musyrikin. itu kan. Iya. Sampai kita kalau dalam sholat itu kan sholawatnya 2 kali toh. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim. Gitu. Itu menunjukkan bahwa Islam, jadi sebetulnya gini, semua agama-agama itu yang dia garisnya samawi, langit, bukan ardi, samawi, itu nggak bisa lepas dari bayang-bayang Bapak Ibrahim. Iya. Yahudi itu juga ada di bawah Bapak Ibrahim. Nasrani di bawah Bapak Ibrahim. Islam di bawah Bapak Ibrahim juga. Nggak bisa lepas dari kewibawaan seorang tokoh yang bernama Bapak Ibrahim. Makanya kita kan diteguhkan sampai di Al-Quran dikatakan ikuti agama Bapak Ibrahim ya. Bapak Ibrahim kan gitu. Iya. Jadi ya pewaris agama yang disampaikan dulu oleh Bapak Ibrahim, Abrahamic faith kalau di kampus-kampus itu. Iya. Nggak tahu kalau di pondokmu kamu diajari apa kamu di pondok? Banyak Gus. Jadi benar berarti ya kalau misalnya Nabi Ibrahim adalah bapak dari segala nabi.
Iya. konteksnya ini benar. Hmm. Tidak bisa diganggu gugat. Iya, Iya. karena semua akan, kalau cerita perkembangan perkembangan bangsa-bangsa Iya. itu nanti kan dari 2 jalur. Jadi Bapak Ibrahim itu sebetulnya dia punya 3 istri. 3 istri. Ya, Sarah, Hagar. Nah, Hmm. kalau kita bacanya kan Hajar. Hajar. Mereka Hagar. G itu dibaca J. Gitu. Oh. Karena lahjah itu. Iya, nanti Oh. makhrajnya gimana kamu paling tahu. Kamu kan belajar bahasa. Kamu belajar bahasa Iya, Arab iya. apa bahasa Al-Qur'an? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Karena Al-Quran itu kan bahasa Arab. Oh, Al-Qur'an bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. Oh. Aku bilang Al-Qur'an itu bukan bahasa Arab. Bahasa apa itu? Kan beda, Arabian, Arabiyun dia kan. Bukan Aroban. Iya. Makanya kalau kita lihat bahwa Nabi itu diutus dengan bahasa kaumnya kan. Iya, bahasa kaum Tapi- Quraisy itu. Firman itu ada dalam bahasa wahyu Mm-mm. dari Allah via Jibril ke Nabi itu bahasa wahyu. Mm-mm. Nanti Nabi ke umatnya itu baru bahasa kaumnya. Oh. Nah, Al-Quran itu, wah, saya ngajari kamu suruh sini belajar. Kan lain Muhammad ya, Ah, dan Muhammadiyah itu lain apa enggak? apanya? Lain enggak Muhammad dan Muhammadiyah? Muhammad dan Muhammadiyah lain. Lain, karena ada yakni sebab toh. Mm-mm. Nah, Arab dan Arabian itu lain enggak? Lain. Lain, karena ada yakni sebab. Ah, Al-Quran itu nggak pernah ngomong dirinya Aroban. Dia selalu ngomong dirinya Arabian, Arabiyin, Arabiyun. oh. Nanti kasih tahu pondokmu. Nanti kalau kamu undang Gus Putri supaya ngajar bahasa sana. Siap. Karena kebodohan itu terus Turun-menurun. diwariskan. Ah. Harusnya ada potong kompas supaya generasi Islam itu smart, cerdas gitu loh. Enggak, Al-Quran nggak pernah ngomong dia itu bahasa Arab. Kalau mau belajar bahasa Arab tuh gampang. Misalkan aku cari istri orang Arab gitu ya. 3 bulan tuh insya Allah bisa bahasa Arab. Bisa. Tapi kalau bahasa Al-Quran nggak bisa. Iya. Kita mau kerja di Arab, TKW itu ya, di training bahasa Arab bisa. Iya, bahasa Arab kan ada bahasa Arab Amiyah sama bahasa Arab Fushah. Iya. Yang Al-Quran itu tidak pernah ngomong dia bahasa Arab. Yang Iya. ada dia ngomong itu bahasa Arabian. Tapi kalau kamu nggak ngerti, itu masih aku ampuni. Aku pernah diskusi dengan dosen dari salah satu institut tertinggi. Dosen itu diimpor dari Sudan. Heeh. Aku tanya, aku nggak ngerti, ketemu di pasar, ternyata dia nunggu istrinya belanja. Oh. Anda dari mana? Anda di sini tugas belajar atau gimana? Enggak, saya dosen di mana? Oh, Universitas III gitu ya. Gitu. Pertamanya aku nggak percaya, tak pikir Ah. karena di sini kan banyak orang-orang luar negeri kan. Iya, Tak iya, pikir iya. dia gaya-gayaan gitu ya, ngomong dosen tapi tugas Hmm. belajar gitu. Akhirnya aku percaya kalau dia dosen karena nggak lama kemudian ada mobil mewah gitu ya menghampiri dia dan dia naik, ada supirnya, ada istrinya. Berarti kan orang memang dosen. Nggak mungkin tugas belajar Iya, disiapin iya, iya. mobil mewah Benar, kan benar. gitu. Dia dosen. Terdiam saya tanya. Loh, Anda dosen ya? Dosen bahasa apa? Bahasa Arab. Terus saya tanya, menurut Anda Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa Arab, dia bilang. Loh, Anda bisa nggak bedakan antara Muhammad dan Muhammadiyah? Terdiam dia. Nggak bisa jawab itu. Nggak bisa, karena dia tahu kemana akan aku giring dia untuk diskusi. Oh. Itu ada yakni sebab. Iya. Arabian, Arabiyin, Arabiyun, bukan Aroban. Tapi kalau Gus Putri ngomong misalkan pengajian dan mustaminya goblok kan jadi masalah nanti. Al-Quran itu bukan bahasa Arab, mesti bingung dia. Percaya semua. Iya, Oh. gitu loh. Iya, Ya, benar. akhirnya dia itu dosen. Jadi kalau kamu nggak ngerti, ya itu aku ampuni gitu. Dosen aja nggak ngerti kok. Ah, tugas Ya, kamu iya, nanti iya. ke pondokmu ngomong, Menyampaikan. menyampaikan. Gus Putri bukan kaleng-kaleng, diundang kita diskusikan boleh. Banyak terjemahan-terjemahan yang bermasalah. Iya. Seperti kiamat dan sa'a aja nggak ngerti. Maka kamu ketemu aku beruntung kan. Masya Allah. Loh, aku gini dah. Orang kalau belum tahu Gus Putri ya, dia kira sombong. Enggak. Karena orang sombong tuh nggak bisa mencium bau surga. Iya. Gue percaya diri. Karena apa? Gue belajar. Punya gitu. ilmu. Gue baca, Ah, buku iya, gue iya, ada iya. gitu loh. Cuman kan gue nggak punya ijazah gitu ya. Nggak diakuin doang. Nggak diakuin. Tapi ilmunya ada.
Kira-kira apa begitu ya? Ya kemarin saya diskusi dengan mana alumni Kairo 2 kali kan. Cuman kan aku bisa maklumi karena mereka kan orang sudah terdogma. Oh kalau mau nafsirkan Al-Quran harus punya 7 alat, balago, terus nahu, sorong gitu. Aku. Kamu itu di dogma. Gitu. Belajar saja, nanti salah kan dibenerin. Ngapain takut-takut gitu. Jadi jangan ditakut-takutin, belajar ya belajar. Karena kalau agama itu ya hanya milik kaum elit-elit tertentu, itu justru bisa terjadi penyelewengan. Semena-mena ya? Iya, siapa mau mengkritik kalau ada salah? Oh iya. Karena mereka mau kiai, mau ustadz, mau apa, itu kan manusia yang bisa salah. Kalau nabi itu maksum itu artinya bukan berarti tidak bisa salah. Maksum itu anti kritik, tidak boleh kita kritik. Kalau nanti kanjeng nabi salah, nanti Allah yang akan membenarkan. Kita sebagai umat ya sami'na wa ta'na gitu loh. Mendengarkan dan taat. Gitu loh. Kalau kiai ustadz atau siapapun lah, kan itu punya probability untuk salah. Karena memang nggak dikasih otoritas yang namanya maksum gitu loh. Nah kalau kita terus nggak boleh menafsirkan Al-Quran apa-apa, otoritasnya ada dia. Terjadi kesalahan yang terjadi di agama-agama masa lalu. Agama-agama masuk karena kitab suci itu hanya milik kalau kita kiai-kiainya saja lah, gitu loh. Lu nggak usah buka-buka lah, gue aja, lu ikut gue aja ya. Sekarang kan nggak bisa. Islam itu ya, itu agama yang ngajak kita berpikir. Islam itu agama rasional. Ya. Kenapa di Barat Islam itu tumbuh subur? Ya, karena orang-orang Barat itu orang-orang yang rasional, yang berpikir. Mereka itu sering meneliti. Ya, perlu jawaban atas pertanyaan rasionalitasnya. Yeah. Akhirnya di Islam itu, makanya kanjeng Nabi sudah mempersiapkan jauh hari lewat hadis matahari terbit di barat. Itu loh. Meskipun secara saintis memang secara harafiah memang memungkinkan matahari terbit dari barat toh. Yeah. Tapi kalau aku melihatnya dari tinjauan sosial, bukan dari tinjauan teologis ya. Yeah. Bahwa banyaknya maraknya orang-orang barat yang sekarang to be Muslim ya, menjadi Islam itu boleh jadi ya. Itu yang disampaikan kanjeng Nabi lewat hadisnya matahari terbit dari barat. Itu kan bahasa sastra gitu. Karena apa? Rasionalitas itu butuh dipuaskan. Dia tanya terus. Nah, nanti agama-agama yang nanti bisa bertahan, agama-agama yang berani diuji di atas meja akademis. Gitu. Orang nggak mau lagi didogma, makanya kamu jangan mau didogma. Jadi istilahnya orang-orang Barat dia tidak akan berhenti sampai menemukan jawabannya. Iya, itu ada di Islam. Iya. Gitu loh. Berarti bahasa Arab itu bukan bahasa Al-Quran? Bukan. Gini loh ya, itu bahaya. Ya, dulu waktu Gus Beti tahun berapa ya? Tahun 2005 sekian ya. Kita sering seminar-seminar di kampus-kampus. Hati-hati. Mereka itu jarang ngomong Islam. Iya. Mereka kalau nyebut Islam Muhammadism. Nah, kamu setuju nggak kalau Islam disebut Muhammadism? Nggak setuju. Alasannya? Karena Nabi Muhammad bukan agama. Bukan begitu. Karena Nabi Muhammad itu bukan yang membuat agama. Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya itu penyampai agama. Iya. Dinullah itu agamanya Allah yang bikin. Jadi agamanya dari Allah, tapi Dari bukan Allah, dari Nabi. Nabi. Ya. Nah, bukan Nabi Muhammad tuh bikin agama. Nah, kalau Muhammadism itu artinya ajaran Muhammad. Orang-orang Orientalis bilang begitu. Jadi Islam itu Muhammad, dikira ini Islam itu ajaran itu yang bikin Nabi Muhammad gitu loh. Sebenarnya salah. Salah. Makanya kamu hati-hati kalau bilang Muhammadism itu istilah-istilah yang kadang-kadang orang goblok nggak tahu, tambah lebih goblok lagi dia kalau dia. Makanya baca kamus, baca diskusi dengan orang banyak lah supaya pintar ya. Iya, supaya dapat ilmu juga. Dapat ilmu, nggak usah malu sharing gitu. Aku ini orang teknik tapi aku juga belajar ekonomi, belajar hukum. Nggak gengsi-gengsian gitu. Dulu kalau seminar kemana aja aku datang. Padahal aku orang teknik. Oh gitu. Aku nggak menutup mata. Ngapain juga gue orang teknik. Lo kan namanya pengetahuan kan.
serap-serap aja. Serap aja. Pasti dibutuhkan kan? Iya. Mm-mm. Nah, tadi Muhammadisme ya. Nah, Muhammadisme. terus kalau mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu bahasa Arab, maka Al-Quran itu jadinya produk budaya. Bukan mukjizat ya. Bukan mukjizat, bukan dari Allah. Iya. Kan bahasa-bahasa yang ajam, bahasa-bahasa apa namanya itu? Ajami. Ya yang di pasaran itu. Ah. Itu kan produk budaya. Budaya Arab. Nanti Arabnya tergantung Arab mana. Nanti kalau Arab Mesir sama Arab Saudi mungkin beda dialeknya. Belum lagi kalau lahjahnya itu lahjahnya Iya, beda. Nanti kalau benar. kita naik lagi mepet Libya masuk Maroko itu juga aku heran ya. Libya Maroko itu bisa disebut Arab enggak sih ya? Tapi kan kulturnya Arab. Maghribi toh, kulturnya Arab. Di sana sudah nggak ada waduha. Wadduha. Ya. Iya, Itu iya. produk budaya. Al-Quran itu bukan produk budaya gitu loh. Jadi ada konsekuensi logis kalau kamu mengatakan Al-Quran itu bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa budaya. Nggak begitu. Ya, nanti kasih tahu gurunya ya. Al-Quran itu adalah bahasa rumpun Arab. Rumpunnya Arab. Maka dikatakan Arabiyun. Kenapa rumpun Arab? Nabinya dari Arab. Bukan Al-Quran bahasa Arab. Bukan, bahasa rumpun Arab. Nah, Al-Quran itu bahasa wahyu, bahasa firman. Maka dia tidak berubah toh. Yang namanya 1 meter itu tetap 1 meter. Nggak akan berubah. Nggak mulai. Karena dia akan menjadi parameter kebenaran toh. Kalau misalkan sekarang 1 meter tapi berubah menjadi 80 cm atau lebih panjang 1,5 kan nggak bisa jadi standar dia. Nah, nggak bisa jadi berubah. patokan dia. Nah, Al-Quran itu akan menjadi parameter kebenaran, maka dia tidak boleh berubah bahasanya. Diajari gini nggak kamu? Jadi Gus, kalau dalam Al-Quran itu kan ada qaulihi ta'ala tanzilum mir rabbil alamin nazala bihir ruhul amin bilisanin arabiyyin mubin. Nah, berarti kalimat bilisanin arabiyyin mubin ini konteksnya gimana nih Gus? Bilisanin arabiyyin mubin. Berarti bukan bahasa Arab tapi dengan lisan Arab apa gimana? Rumpunnya gini ya, kamu ketemu ada tamu, kamu ketemu orang Malaysia, kamu bisa ngomong nggak? Bisa. Tapi gaya bicaranya beda. Bisa. Karena apa bisa? Karena kalian satu rumpun. Kita kan rumpun Melayu. Cuman bahasa Malaysia bukan bahasa Indonesia. Iya. Induknya rumpunnya sama. Gitu. Melayu. Sama dengan itu. Rumpunnya itu rumpun Arab. Tapi dia bukan bahasa Arab, bukan bahasa budaya. Gimana, keren ya? Masya Allah, dapat ilmu banyak aku Gus. Nanti bilang sama pondokmu, main-main ke sana. Insya Allah, lain kali kunjung-kunjung lah ke Iya, Bogor. kalau ada undangan. Kalau ada undangan. Karena gini ya, aku tuh punya obsesi ingin mendobrak, meskipun itu sepertinya sulit, tradisi-tradisi pondok. Iya. Tradisi-tradisi pondok yang kaku gitu loh. Bikin yang enjoy gitu loh. Jangan kaku-kaku. Jangan harus didoktrin harus kayak gini gini, gitu. gini. Biarin kasih kebebasan anak-anak sehingga nanti dia dari awal sudah mandiri. Jangan di drive harus begini. Baca Al-Quran harus begini. Nanti mau menerjemahkan harus ada 7 ayat ini. 7 ilmu gini-gini. Nah, belajar ilmunya aja orang sudah peok. Belum lagi belajar Al-Qurannya. Gitu. Iya, Jadi iya. Penghormatan harus ya. Penghormatan terhadap guru itu harus. Iya. Tapi harus setuju itu enggak cocok harus. Iya. Boleh beda. Enggak harus sami nawatona enggak. Karena yang harus sami nawatona cuman pada kanjeng Nabi gitu. Selama kamu misalkan punya pendapat, misalkan sampaikan. kamu punya pendapat, saya berpendapat bahasa itu begini-begini, guru saya begini-begini. Kami enggak setuju. Enggak apa-apa. Kamu temui, saya kok punya pendapat gini Pak, gini Ustadz gini, argumen saya mana, ini, kan clear. Iya. Jadi ulama, ya, kiai, ustadz, guru apapun namanya, itu harus dihormati, tapi tidak harus ditaati. Tidak harus selalu disetujui gitu. Iya, pemikirannya tidak harus ditaati, tapi sebagai jasa mereka, kita kan agama tahu dari mereka, lewat sejarah toh. Iya. Agama itu kan periwayatan, periwayatkan. Kalau misalkan kita nggak punya guru, hidup di hutan gitu ya, nggak ada guru, nggak tahu Islam kita. Ya, benar. Nah,
kita tetap menghormati, harus itu. Tapi tidak selalu harus taat. Iya, maksudnya Setuju. taat itu tidak harus Setuju. setuju dengan pendapatnya. Itu iya. itu harus kita apa ya? Di pondok-pondok itu harus dibudayakan seperti itu. Karena di pondok-pondok sekarang tuh harus ini ya apa? Harus taat. Kalau misalnya kiai nyuruh ini harus kayak gini, nggak boleh beda gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi nanti feodal loh. Makanya aku bilang harus dihapuskan feodalisme pendidikan itu enggak boleh. Iya benar. Cuman aku tekankan harus menghormat loh ya. Harus Hormat sama guru ya. Sama guru harus hormat. Aku juga kalau ada santri nggak hormat sama guru, aku nggak suka. Harus hormat karena lewat jasa beliau-beliau itulah kita tahu Islam kan. Iya, kita ngambil ilmu dari mereka Iya. juga kan. Ya. Kan beda toh, kamu baca Quran ya. Nanti temanmu baca Quran. Teman lu mesti nanti pendapatnya beda-beda kan? Iya. Itu loh. Sama saja tafsir, kenapa tafsir banyak? Tafsirnya ada Jalalain, ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Abbas, ada Karena pendapatnya berbeda-beda. pendapatnya beda gitu loh. Loh, kenapa sekarang kita terus nggak boleh berbeda? Orang ulama dulu aja Berbeda-beda boleh pendapat ya. Masa aja berbeda kok gitu. Iya. Kok harus gini harus gitu. Wah, itu namanya dogma. Gitu. Nah, aku kalau dibilang gitu, Anda itu terdogma, ya silakan kalau Anda mau, tapi jangan paksakan ke saya dogma itu. Iya. Jadi kalau begitu kita akan melahirkan sebuah generasi Islam yang betulan itu. Dia betul-betul ngerti gitu loh. Bukan copy paste pemikiran Orang-orang yang terdahulu. Orang kehidupan terus berkembang kok. Iya benar-benar. Gitu. Islam milenial ya. Iya. Islam yang gaul. Islam itu harus apa ya? Harus kita sampaikan sehingga orang itu bisa mengerti, tidak harus kaku. Nanti itu kan yang harus tidak boleh posisi tawar itu kan kalau kita tinjauan fikihnya ya. Itu kan yang ibadah sifatnya mahdoh. Iya. Itu memang tidak boleh ada kompromi. Ya harus begitu. Yang namanya sholat maghrib ya harus 3 rakaat. Nggak boleh 2. Nggak ada pemikiran ini buru-buru jadi 2 gitu. Iya, Nanti subuh kan nyantai aja jadi 4. Duhur ini sibuk ini jadi 2 rakaat. Nggak boleh. Karena itu mahdoh. Mahdoh itu dia sudah baku kan. Nggak ada posisi. Nggak boleh diganggu juga. Otak nggak boleh bermain di sana. Kecuali ketundukan sambil nawa atau makanya kiai, kamu tanya kiai ustaz mana tanya kenapa sholat maghrib 3 rakaat, mesti nggak bisa jawab dia. Nggak bisa, kan? Kamu ketawa. Tanya sama siapa? Tanya kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa subuh 2? Mesti nggak bisa jawab. Karena apa? Ya sudah memang begitu itu perintahnya. Mau dijawab apa lagi gitu loh. Nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa diganggu gugat. Nggak ada argumentasi ini itu nggak ada. Gitu. Ya sudah kita terima saja. Kalau bahasa Inggris given, menerima. Seperti kamu laki-laki, kamu kan nggak pernah minta. Kamu given, ditakdirkan laki-laki. Nggak bisa minta. Nggak Saya bisa mau dilahirin minta. cewek gitu. Nggak Oh, bisa. iya. Kamu misalkan sebagai bangsa Indonesia itu given. Kamu nggak punya posisi, saya pengen jadi orang Jepang kan nggak bisa toh. Iya. Bisa. Pemberian berarti ya. Pemberian gitu. Itu sudah given. Gitu. Jadi ya seperti itu. Kamu mondok di mana? Di Bogor, Gus. Di namanya? Di Ciawi, Bina Badani. Oh, di Ciawi. Udah sampai puncak itu. Belum. Kalau puncak itu kan dari Ciawi belok kiri dia ke arah Cisarua. Kalau kita dari keluar tol Ciawi kita lurus. Ntar ada Masjid Biru, Gang Sukma, kita belok kanan, Gus. Nah, itu ada Pondok Bina Badani di sana. Mungkin ya. Iya. Aku waktu ada acara diskusi kan tidur di pondoknya bapakmu. Berapa Oh, hari di ya? UBK itu Umar bin Khattab kan? Iya, dia Iya, di di- Setu ya. Oh, ya itu di Setu ya. Di pondok yang itu. Oh. Cordoba ya nama pondoknya. Granada. Grenada sorry, Cordoba. Cordoba. Karena sama-sama Iya, Spanyol. Spanyol. Grenada yang betul ya. Granada. Pondok Grenada yang khusus mempersiapkan santri-santri yang dikirim ke Arab yang supaya Iya, ke jago Timur bahasa Tengah. Arab. Ya. Iya, iya. Jangan Timur Tengah. Jangan. Beda lagi itu. Beda. Oh gitu. Nanti goblok lagi kita. Timur Tengah itu kalau dilihat dari itu yang ngomong orang Inggris. Iya toh. Ya sebentar. Ini ya, Jazirah itu ya. Heeh. Nah, Inggris itu ada di sininya, Di barat. di baratnya. Hmm. Maka mereka nyebut Timur Tengah. Hmm. Nah, kita kan ada timurnya. Hmm. Maka kita nyebutnya Barat Tengah.
Oh gitu. Lah iya toh. Iya benar. Karena kita berada di timur, Iya, maka kita nyebutnya Barat, Barat Tengah. Tengah. Kalau orang Inggris timur Timur tengah. Tengah. Jadi jangan mau digoblokin Inggris orang kita bangsa Indonesia. Iya. Punya eksistensi sendiri ngapain? Nah, itu contoh bagaimana kecerdasan itu akan merubah sikap seseorang gitu. Iya. Terus selama ini kan dosen-dosen juga profesor dokter gobloknya minta ampun. Kenapa itu? Pakar Timur Tengah gitu. Gue pikir lu goblok amat sih profesor kok pakar Timur Tengah. Ya pakar tuh Barat Tengah gitu loh. Kan dulu waktu perang Teluk kan, nggak tahu kamu udah lahir belum ya. Ada yang ngulas perang Teluk kan? Perang Teluk itu ya. Di mana itu? Di Barat Tengah sana. Oh. Iya. Diulas sama pakar kan. Profesor dokter bla bla bla. Pakar Timur Tengah. Itu salah. Harusnya pakar Barat Tengah. Karena kita berada di Indonesia Iya, sekarang. di timurnya. Kalau kita sholat kan menghadap ke barat. Iya benar. Ada berapa kegoblokan yang harus kamu hilangkan? Karena selama ini kita hidup selalu didoktrin ya, Ini tidak diberi doktrin. kebebasan. Gitu. Aku nggak mau generasi Islam digitukan. Harus dikasih kebebasan supaya dia berani mencari kebenaran. Karena gini ya, kebenaran yang dicari sama kebenaran yang given yang hanya menerima dogma itu beda. Kualitasnya juga beda. Beda. Kebenaran yang dicari itu akan menjadi Masuk. batu karang dalam hatimu. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa. Apapun tawarannya kamu nehi aja. Karena kamu sudah tahu bahwa Islam itu benar-benar benar. Gitu loh. Tapi kalau cuma dogma aja, ngapain? Bisa jadi Islam kebetulan benar gitu. Iya. Cuman kan, tapi gini juga, kadang-kadang kapasitas otak orang beda-beda kan. Ya. Ada yang 1 tiang penuh, ada yang setengah tiang penuh. Ada yang seperempat juga. Seperempat. Kalau dia Islam kebetulan ya nggak apa-apa lah ya. Toh kebetulan Islam. Kalau kebetulan kafir Susah lagi susah itu. lagi gitu. Cuman ya kalau bisa diupayakan ya jadilah Islam yang betulan. Ya benar, Jangan benar-benar Islam. Jangan Islam kebetulan gitu. Iya. Ya. Cukup sekian Gus. Kita udah jauh dari tema ini. Enggak apa-apa, tanya sesuai tema aku santai-santai. Iya. Mungkin kita lanjutkan di lain waktu. Nggih. Salam sama Bapak ya. Ya, insya Allah Gus. Semoga sehat selalu, Amin, semoga pondoknya amin. semakin maju. Amin ya Allah. Semoga keluarga Gus juga dikaruniai Amin. sehat walafiat. Amin. Terima kasih doa. Terima kasih sahabat Ayah Sofia. Semoga apa yang disampaikan oleh Gus Bekti ya? Iya, Bekti. Gus Bekti bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Muhammad Fatih Farhat izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyala tak? Udah. Lanjut Gus.